Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, sabda Tuhan hari ini menarik untuk kita lihat. Yang pertama tentang perbandingan kota-kota. Korazim dan Betsaida adalah kota yang dihuni oleh orang-orang beragama. Mereka sebagian besar, bahkan 99% adalah orang-orang Yahudi. Namun ironis, kota yang dikenal religius karena orang-orangnya yang di sana memahami adanya Allah Yahweh, tidak mau mendengarkan Yesus sebagai utusan Yahweh. Kemudian Yesus memperbandingkan dengan kota Tirus dan Sidon yang penduduknya rata-rata bukan orang Israel. Berarti kalau bukan orang Israel, mereka menyembah para dewa. Tetapi begitu mendengarkan Yesus, kota bangsa asing ini malah mendengarkan Yesus dengan sungguh-sungguh dan kemudian bertobat. Di sini kita diajak untuk belajar. Identitas itu tidak selalu berjalan seiring. Bisa jadi kita seorang Katolik yang memiliki ahli waris kerajaan Allah, tetapi justru yang sedemikian luar biasa itu membuat kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Menganggap bahwa apa yang kita miliki itu sudah cukup dan kemudian kita mengabaikan yang penting dalam hidup kita. Dalam banyak cerita memang kita temukan orang-orang atau anak-anak dari golongan kelas atas biasanya tidak mudah ketika ia dihadapkan pada situasi penuh perjuangan. Kenapa? Karena sejak kecil ia tidak pernah berjuang. Semua mendapatkan dan akhirnya ia mengabaikan yang terpenting dalam hidup, yaitu fight di dalam berjuang. Demikianlah kita semua bisa jadi seperti ini. Dan Yesus telah menunjukkan kota Korazim dan Betsaida yang sedemikian dikatakan kota religius, akhirnya justru tidak mau mendengarkan Tuhan dan tidak bertobat karena sudah merasa dininak bubukkan oleh gelar yang mereka miliki. Semua ini kiranya menjadi pembelajaran untuk kita yang telah dianggap sebagai ahli waris kerajaan Allah. Yang kedua tentang mukjizat. Kapernaum kota terkenal di tepi danau Galilea. Murid-murid Yesus ternyata banyak yang berasal dari Kapernaum. Lebih daripada itu, Kapernaum juga dipenuhi dengan aneka mukjizat dari Tuhan. Kalau kita baca kitab suci, maka kota Kapernaum mendapatkan banyak sekali mukjizat. Namun dengan begitu, kedudukan Kapernaum tidak menjadi lebih tinggi dari kota-kota lain. Tuhan mengangkat orang yang tidak menolaknya, orang yang mau mendengarkan, bertobat, dan hidup seperti yang Yesus tunjukkan. Ini juga menjadi pembelajaran untuk kita. Kadang-kadang kita ini merasa paling suci ketika memiliki banyak mukjizat. Apalagi kalau kita sudah memiliki aneka kemampuan, entah itu penyembuhan dan seterusnya. Kita merasa sangat dekat dengan Tuhan. Padahal itu adalah sebuah anugerah. Dan Yohanes dari Salib mengatakan, anugerah sebesar apapun, bahkan mukjizat-mukjizat, bahkan vision, ketika mau bersatu dengan Tuhan, harus ditanggalkan. Semua itu ternyata tidak berguna
ketika seseorang ingin bersatu dengan Tuhan. Itu memang anugerah dan memang bisa membuat anugerah itu berguna bagi orang-orang sekitarnya. Tetapi kalau cita-cita seseorang hanya untuk menggapai anugerah itu, maka sebenarnya ia akan kesulitan untuk bersatu dengan Tuhan karena ia sudah sampai pada titik kelekatan hidup rohani. Maka ini menjadi penting ketika kita mengalami aneka anugerah, bukan anugerah itu yang kita banggakan, tetapi Tuhan yang mesti kita tuju dan seseorang mesti makin bertobat. Maka kita lihat di dalam peristiwa hidup orang kudus, semakin mereka menjadi suci, semakin mereka merasakan bahwa mereka membutuhkan pembersihan dosa. Sehingga misalnya Santa Teresia dari Kalkuta itu setiap minggu sekurang-kurangnya ia mengaku dosa. Memang tidak perlu dicontoh sampai sedetil itu kalau belum santal ya. Jangan-jangan setiap hari Romo karena khotbahnya Romo semakin merasa berdosa itu semakin baik. Maka setiap hari ngaku dosa itu namanya skrupel. Terlalu perasa. Tetapi kemudian yang mesti kita ingat adalah kita enggak boleh terlalu berbangga kalau ada mukjizat yang menyentuh kita. Kita justru mesti menjadi seorang yang makin bertobat. Kemudian yang terakhir, sebagai orang beriman tentu kita semua adalah orang-orang yang berdoa. Dan biasanya orang-orang kota itu suka dengan devosi. Salah satu devosinya adalah hari ini yaitu Jumat pertama, devosi kepada sakramen Maha Kudus. Itu semua baik. Dan kemudian orang memang ingin berdoa dengan sungguh. Tapi ingat, doa itu berisi percakapan dua arah antara manusia dengan Allah. Maka unsur pentingnya di sini adalah mendengarkan, bukan mengatakan. Tanpa mendengarkan hanya satu arah saja doa itu. Dan kemudian tidak jauh berbeda antara kita ngomel di bawah pohon beringin dan berdoa dengan Tuhan akhirnya sama. Kenapa? Kalau di bawah pohon beringin kan kita nggak tahu siapa yang akan datang ini. Maka kita ngomong aja, ngomel aja. Padahal doa itu adalah selain berkata-kata juga mendengarkan. Bahkan unsur pentingnya adalah mendengarkan. Tanpa mendengarkan maka sebenarnya kita belum berdoa. Itu sama dengan kita sedang ngomel, sedang mengeluh dan seterusnya. Berdoa selalu berkaitan dua arah dan unsur pentingnya mendengarkan. Siapa yang bisa mendengarkan berarti dia belajar untuk masuk kepada kedalaman isi doa. Siapa yang tak pernah mendengarkan dan hanya berbicara sendiri, sebenarnya dia tidak menganggap Tuhan sebagai sahabat yang dekat. Oleh karena itu tadi dikatakan, ketika kota-kota itu menjadi kota-kota yang dipuji oleh Tuhan, adalah kota yang mendengarkan suara Tuhan dan kemudian bertobat. Oleh karena itu semoga peristiwa hari ini kita sungguh-sungguh dapat melihat bahwa Tuhan senantiasa memandang baik orang-orang yang berani mendengarkan suaranya dan hidup di dalam pertobatan. Oleh karena itu semoga telinga kita menjadi orang yang siap mendengarkan Tuhan, bukan telinga yang hanya menyukakan pikiran dan hati kita. Semoga hati kita juga selalu terbuka, dibimbing di jalan Tuhan, bukan jalan sendiri yang kita utamakan. Dan semoga tindakan kita sungguh-sungguh mengarah kepada Tuhan dalam belas kasih-Nya.
Tuhan memberkati.